Halo Wong, balik lagi di Garasi Alam. Ya, pada hari ini saya akan mereview sebuah Suzuki legendaris istimewa ya. Ini adalah sebuah Suzuki Katana. Ya, ini adalah sebuah Suzuki Katana kelahiran tahun 1996. Bicara tentang sejarah Katana, atau ini bisa disebut juga basicnya Jimny ya. Jimny tapi 4x2. Jadi Suzuki mengeluarkan Jimny versi 4x2 yang diberi nama Katana. Nah, bicara tentang sejarahnya, dulu pertama kali dikeluarkan tahun 1979. Gambarnya seperti ini. Ini adalah LJ80. Nah, LJ80 itu berkapasitas mesin 800 cc, itu berkode mesin F8A. Nah, ini setelah ini generasi pertama. Setelah itu generasi berikutnya yaitu generasi kedua, yaitu SJ410. Gambarnya seperti ini. Nah, ini keluaran tahun 1982. Ini SJ410 ini generasi paling lama, yang sampai tahun 2007 kalau nggak salah, SJ410 ini. Nah, ini salah satunya. Basic SJ410 ini adalah Katana ini. Nah, SJ410 ini pertama kali diluncurkan tahun 82, itu bermesin 1000 cc. Ya nggak pas 1000 cc sih, tapi 900 sekian. Tapi kita bulatkan 1000 cc. Ini mempunyai kode mesin F10A. Ya, setelah SJ410 ini ada lagi SJ413, itu keluaran tahun 2004 seperti gambar di sini. Nah, ini seperti punyanya Lutfi Aziz ya, ini berbentuk double kabin ya. Ini bermesin 1300, saya lupa kode mesinnya berapa. Ini tapi udah injeksi. Ya. Ini adalah Jimny generasi kedua. Nah, untuk generasi selanjutnya yaitu ada JB33. Terus selanjutnya ada JB74 yang lagi viral, yang punya Om Fitra, punya Ridwan Hanif, dan punya Om Andre Taulani. Nah, itu JB74 ya yang lagi terbaru. Nah, kita bicara tentang Katana generasi kedua ini. Nah, ini udah mengalami 2 kali facelift untuk depannya ya, facelift. Nah, ini pertama tahun 82 itu kan tadi lampunya bulat. Nah, kedua tahun 89 itu lampunya grillnya kotak. Nah, setelah itu tahun 92 kembali ke bulat lagi, sampai tahun yang terakhir bulat kayak gini terus. Nah, ini kayak labil gitu ya, tapi pilihannya tepat sih untuk memilih grill bulat ini untuk menjadi sampai sekarang, model sampai sekarang. Ya, kenapa saya mereview mobil Katana ini? Karena menurut saya mobil ini sangat ikonik. Nah, semua orang pada masanya ini ingin memiliki mobil ini. Emang apa sombong amat? Seperti remaja, anak kuliah, sampai orang kerja pun ini mengidolakan sebuah mobil ini. Nah, ini mobil ini sangat easy to use atau mudah banget digunakan. Ya, ini mobil sangat istimewa sekali ya. Ini kelahiran tahun 96, ini bener-bener orisinil untuk cat ya. Tapi ada penambahan sedikit di sektor kaki-kaki, seperti ganti velg, ban, seperti penambahan lampu. Nah, ini saya review dari bagian muka dulu ya. Ini bagian muka tidak ada perubahan. Ini mempunyai grill bulat, ini lampunya juga masih standar orinya. Ini nggak ada perubahan ya. Ini bagian depan. Nah, ini di bagian atas terdapat LED bar. Ini penambahan sendiri ya. Ini menggunakan bracket. Ini bracketnya dibuat di tukang las, bisa bracketnya. Ini dijepit kayak seperti dijepit di talang itu. Nah, LED bar ini sebenarnya fungsionalnya hanya untuk di jalan gelap ya, karena ini kalau misalnya dipakai di kota juga menyilaukan pengguna jalan yang lain. Selanjutnya, ini adalah di bagian sektor kaki-kaki.
Nah, Katana ini menggunakan velg Mickey Thompson. Ini Mickey Thompson ring 15. Ini lebarnya 10 inch. Ini PCD-nya kalau untuk Katana itu 5x1 39,7. Ini menggunakan dibalut dengan ban Dyna Pro 30 inch. Nah, ini sebenarnya kalau untuk Katana ban 30 itu udah sangat-sangat proper atau tidak kebesaran ya. Kalau misalnya 31 ini nanti pasti kalau belok itu pasti ada yang nyangkut antara di sasis atau di per, pasti nanti ada yang gesrot lah. Nah, itu kita akan koreksi di bagian setelan belokannya nanti. Jadi beloknya jadi semakin kecil radiusnya. Nah, karena ini udah diganti rodanya lebih besar dari standarnya, ini otomatis ini kalah ini bumpernya. Nah, ini pasti kalau misalnya ini masih posisi standar di sini pasti. Nah, ini bakal kalau belok bakal nyangkut. Nah, ini dikoreksi, ini dimajukan. Nah, ini ada kelihatan ini ada selanya ya. Ini dipotong terus dudukannya dimajuin. Tapi ini nggak dikeroak. Sebenarnya ini ada dua pilihan. Ini mau dikeroak kayak gini atau ini dimajukan. Nah, itu tinggal pilihan masing-masing. Kalau ini nggak mau bumpernya jadi coak, jadi dimajukan. Nah, ini karena udah di-upgrade ban nama peleknya jadi lebih besar. Ini ada penambahan anting di depan ya, dan di belakang juga ada. Ini anting untuk ini, jadi kedudukan pernya, jadi ini juga pernya di roll jadi lebih tinggi ya dari standarnya ya. Kalau untuk standarnya pasti kalau dimasukin ban 30 pasti mentok pasti. Jadi ini ditinggiin sedikit aja. Ya, untuk samping ini nggak ada perubahan, tapi ini bener-bener ori, catnya mulus, kaleng, semuanya nggak ada dempulan sama sekali. Talang-talangnya mulus. Ini cetak-cetakannya talang masih kelihatan jelas, nut-nutnya. Untuk bagian belakang tidak ada perubahan juga. Ini bagian belakang masih standar ori. Nah, ini ada yang lucu ya teman-teman. Ini knalpotnya. Ini knalpotnya ditaruh di samping. Saya nggak tahu ini maksud dan tujuannya apa ya. Ini mungkin biar ala-ala racing kekinian gitu kali ya. Biar kayak truk gas LPG ya. Truk gas LPG kan juga knalpotnya di depan malahan ya. Ini di samping loh. Oh. Biar tambah kecepatannya bertambah kayaknya ini menambah 12 tenaga kuda kayaknya nih. Nah, ini khas mobil Katana ya, pasti udah pada tahu yang pecinta-pecinta Katana ini pasti ini. Pernya kacel tuh. Ini kalau misalnya mau empuk bisa diganti per ome ya. Itu per ome sekitar 6 jutaan tapi. Tapi emang sensasinya naiknya begini. Tuh, ini ngepernya aduh. Kalau kamu habis makan soto, numplak, Bro. Ya, untuk eksterior udah ya. Tadi sekarang bagian interior. Ini interiornya apa aja sih yang dirubah? Kita lihat ya. Nah, untuk interior sama sekali nggak ada yang dirubah, cuman ada penambahan sedikit seperti sarung jok. Ini joknya masih orisinil ya, ini cuman disarungin aja. Door trim masih orisinil. Ini masih ongkelan atau manual ya kan. Setir masih ori, dashboard masih ori semua. Ini masih orisinil semua ya Wong. Ini masih dashboardnya ini masih oke banget ini. Ini tempat koin, ini ada AC, ini AC-nya juga masih dingin, masih berfungsi dengan baik. Terus ini ada laci. Ini ada untuk lighter. Ini udah dirubah ya. Ini zaman dulu belum ada ya kayak gini. Ini udah ditambahin Bluetooth nih, tape tambahan. Ini mempunyai transmisi 5 speed.
ini 5 percepatan, belum dibekali 4x4. Nah itu kelemahannya. Nah ini mempunyai dashboard yang minimalis. Ini kita buka, ini luasnya segini ya, ini cukup juga sih, cukup dalam ya. Ini di dalamnya ada tuas untuk narik kap mesin ya, untuk membuka kap mesin. Ini kita tarik. Nah ini jangan salah, ini lacinya ini bisa muat ya, cukup lah, lumayan untuk barang-barang. Nah di laci ini saya punya cerita menarik ya untuk laci katana ini. Waktu itu waktu di Solo saya punya teman. Nah dulu teman saya itu punya Jimny kayak gini katana. Itu warnanya merah. Nah waktu itu saya lagi ngobrol sama dia, saya bilang kan Jimny-nya juga bagus, katananya bagus. Nah saya bilang, bro, mobilmu tak tukune 50 juta ini. Nah pada waktu itu saya bilang gitu sama teman saya. Terus teman saya sontak langsung bilang, edan kok 50 juta, wong iki dinyang 1 juta wae ra tak keke kok. Terus lah 1 juta ra mau keke, edan gue pekok aku. Saya bilang begitu. Nah terus habis itu, lah saiki ngene, aku ki bar jipuk duit 70 juta saka ATM. Nah 70 jutane tak keke laci. Terus bariku ya aku di mobilku dinyang 100 juta. Dan nek mobilku tak keke 100 juta ya aku rugi. Katanaku padha wae gur payu 30 juta. Aku saya mbok pekok-pekokke. Oh iya bener aku ngono. Ya untuk bagian belakang kita lihat ya. Ternyata kosong, wong. Ini joknya nggak dipasang. Ini harusnya joknya madep ke depan, wong. Ini joknya udah hadap depan karena ini tipe GX ya. Kalau yang DX itu masih hadap-hadapan kayak angkot. Kalau yang DX ini tipe GX. Ini masih standar semua ya, sampai karpet dasarnya juga masih standar. Ini masih orisinal. Nah untuk sektor mesin pasti pada penasaran ya. Nih saya buka mesinnya. Wih gila, mesinnya halus banget wong, kayak tepung. Oh ya belum dinyalain wong, saya nyalain dulu ya. Wih, ini mesin berkapasitas 1000 cc. Ini kode mesinnya F10A. Ini sama kayak mesin Chery ya, Chery 1000 itu sama persis. Ini spare partnya juga spare part Chery sama aja. Ini emang mesinnya juga masih orisinil, sampai kotor-kotorannya juga ini orisinil ya. Nah, ini sebenarnya mesin cukup bandel banget ya, meski emang powernya kalau untuk yang standar ya belum dioprek sama sekali, emang powernya kurang, tapi ya udah cukup lah ini buat kota-kota. Ini emang dia kelemahannya sering overheat kalau misalnya di AC, sama waktu misalnya macet, kalau misalnya sirkulasinya nggak lancar, ini pasti overheat karena ya ini tadi, ini radiatornya cuman kecil, kebanyakan overheat, tapi ini sih nggak overheat sih. Nah ini konsumsi bahan bakarnya ini cukup irit sekali ya, ini bisa 112, 113 ya, tergantung kakinya juga sih, tapi overall mobil ini emang irit untuk pemakaian dalam kota, enak banget, rekomen pokoknya. Ya kita coba ya sensasi mengendarai Suzuki Katana tahun 96. Ayo. Ya untuk sensasi mengendarai sebuah Katana ini ya, ini sangat gampang sekali ya. Maksudnya ini dashboardnya kecil, terus pandangannya luas ke depan, ini langsung kelihatan tuh. Kalau misalnya orang yang baru belajar nyetir mobil, ini sangat suka sekali mengendarai sebuah Katana ini, karena ini gampang banget gitu loh, easy to use. Nah, ini salah satu keunggulan Katana itu mungkin itu ya, menurut saya sih. Tapi nah terus kenapa ya ini mobil sebenarnya jujur saja ini nggak enak
Tapi kenapa saya juga sebenarnya suka mengendarainya, padahal nggak enak loh. Ini kehebatannya ini Katana itu. Suspensinya untuk yang standar yang belum dirubah apa-apa ya, untuk belum dirubah upgrade pair apa-apa gitu, ini tuh begitu kenyal gitu loh. Suspensinya itu terasa banget gitu. Kalau ada gelombang-gelombang itu di perut itu terasa banget. Tapi fun aja gitu, nyetirnya sesuka-suka aja gitu. Maksudnya ada kebanggaan tersendiri itu kalau naik Katana itu. Ya emang saya akuin ini mobil bener-bener ikonik banget ya. Jadi untuk yang akan membeli Katana, kalian nggak pernah salah, karena Katana itu wajib menurut saya harus pernah punya. Itu barangkali sekali itu harus pernah punya kamu sebuah Katana. Ya, segitu dulu ya reviewnya, Wong. Nah, ini mobil adalah kebetulan mobil teman saya, Instagramnya di bawah ini. Nah, untuk yang kemarin yang udah like, subscribe, dan komen, terima kasih banyak. Untuk video selanjutnya, boleh komen, kita harus review mobil apa, mungkin kamu punya ide. Jangan lupa juga untuk share video ini ke teman-teman kalian. Nah, sampai jumpa lagi di Garasi Al. Mantap!